Untuk memangsa korbannya, Manananggal dikenal menggunakan lidah tubularnya yang sangat panjang. Ia mirip seperti benang yang bisa menjangkau melalui lubang di jendela atau atap, dan kemudian lidah itu akan masuk ke tubuh korban melalui telinga, hidung, mulut, atau perut. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Sebagai orang Kalimantan, dari kecil aku sudah pernah mendengar cerita-cerita mengenai kuyang. Seperti yang kalian tahu juga, kuyang akhir-akhir ini juga mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Kalimantan. Akan tetapi, monster yang kali ini akan aku bahas bukan kuyang, melainkan Manananggal. Aku jadi berpikir kenapa monster ini begitu mirip menurutku seperti kuyang di Kalimantan. Manananggal adalah salah satu dari banyak jenis aswang. Nah, aswang ini kalau dalam bahasa Filipina artinya setan, hantu, atau penyihir. Dan Manananggal ini muncul di literatur sejak tahun 1582 dalam teks misionaris dari bangsa Spanyol. Sebagai informasi, seperti Indonesia juga nih, Filipina juga dijajah oleh bangsa Eropa, tepatnya Spanyol selama 300 tahun lamanya. Terkait dengan Manananggal, sebenarnya kepercayaan ini sudah ada sebelum Spanyol datang ke Filipina. Kemungkinan besar masyarakat adat Filipina sudah memiliki cerita rakyat lisan mengenai Manananggal. Ya, bisa disebut Manananggal ini adalah subspesies dari aswang. Sebenarnya untuk di Filipina sendiri itu ada banyak aswang ya. Cuman dari aswang ini pun dibagi-bagi lagi sesuai kategori berdasarkan penampilan dan juga kebiasaannya. Sebut aja diantaranya adalah vampir penghisap darah, wardak pemakan manusia, penyihir mata jahat dan pendendam, hantu pemakan bangkai, dan tentu saja si Manananggal, subspesies dari aswang yang mirip banget kayak kuyang dengan jeroan saat dia terbang di malam hari. Kata Manananggal ini kalau dalam bahasa Filipina artinya membuang atau memisahkan. Nah, hal ini tuh karena berkaitan dengan penampilan si Manananggal. Dia akan memisahkan tubuh bagian atas dan bagian bawahnya saat di malam hari. Dan setelah dia memisahkan bagian tubuhnya, dia akan terbang yang mana tangannya akan berubah menjadi sayap kelelawar. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di sana, Manananggal ini di malam hari dia akan terbang melintasi langit dan mencari mangsa. Dan biasanya mangsanya adalah orang yang lagi tidur atau bahkan ibu-ibu yang sedang melahirkan. Selain itu, mirip seperti kuyang, di siang hari dia justru sebagai wanita normal. Dan konon katanya, Manananggal ini adalah wanita cantik. Nah, bisa dibilang kalau di siang hari dia menutupi jati dirinya, dia seperti layaknya manusia normal, tapi di malam hari jati dirinya akan keluar dan berubah menjadi Manananggal. Untuk memangsa korbannya, Manananggal dikenal menggunakan lidah tubularnya yang sangat panjang. Ia mirip seperti benang yang bisa menjangkau melalui lubang di jendela atau atap, dan kemudian lidah itu akan masuk ke tubuh korban melalui telinga, hidung, mulut, atau perut. Tujuannya untuk memakan bagian-bagian tubuh yang bisa dibilang menjijikan, seperti hati, paru-paru, usus, bahkan janin. Lagi-lagi ini mirip dengan kuyang. Konon katanya korban yang paling potensial atau korban yang paling disuka oleh Manananggal adalah ibu-ibu hamil. Nah, untuk mencegah Manananggal kembali ke bentuk manusia normal, kita sebagai orang bisa menaburkan abu, cuka, rempah-rempah, bawang putih, atau garam ke bagian tubuhnya agar dia tidak bisa menyatu kembali. Tapi jangan salah, Manananggal itu tahu kalau itu adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya buat dia. Makanya dia akan menyimpan bagian tubuhnya itu sangat-sangat teliti. Karena sangat berbahaya, apabila Manananggal tidak menyatukan tubuhnya sebelum fajar menyingsing, maka dia akan meninggal. Konon katanya, menurut masyarakat di sana, pohon pisang itu adalah tempat ideal bagi Manananggal untuk menyembunyikan tubuhnya. Sebenarnya agak aneh ya, apa karena batang pisang itu mirip dengan tubuh manusia? Kira-kira kenapa ya? Seorang wanita bisa berubah menjadi Manananggal kalau dia memakan seekor bayi ayam hitam yang telah dikeluarkan dari tenggorokan Manananggal yang lebih tua, atau wanita yang sudah menjadi Manananggal sebelumnya. Tapi ada satu cara yang bisa dilakukan agar seorang wanita itu tidak jadi berubah menjadi Manananggal. Caranya, bayi ayam hitam tadi harus dikeluarkan dari perutnya sebelum dia dewasa.
Ya kayaknya agak serem juga ya, gimana caranya mengeluarkan ayam hitam kecil tadi dari perutnya. Apakah harus dibelah atau harus digantung dari pohon secara terbalik dan lalu dipukul-pukul? Entahlah, itu kayak serem aja sih. Tapi kalau misalnya sudah terlambat, hal itu tidak dapat dilakukan, maka seorang wanita sudah menjadi menananggal. Akhirnya, satu-satunya cara untuk menghentikan dia adalah dengan membunuhnya. Cara yang dilakukan untuk membunuh menananggal adalah dengan menombak bagian belakangnya menggunakan tombak bambu. Biasanya pada zaman dulu, manusia-manusia tidak bisa menjelaskan sebuah fenomena berdasarkan sains. Ya, bisa dimaklumi karena masih keterbatasan ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya apa yang terjadi di masyarakat? Mereka membangun sebuah cerita yang mereka rasa itu agak masuk akal, yang kemudian berkembanglah menjadi mitos. Itu kenapa sejarah dari hantu-hantu atau monster adalah bagian dari sejarah manusia. Coba kita pikirkan, di zaman dulu tentunya kalau melahirkan itu masih dengan dukun beranak. Nah, artinya fasilitas medis untuk melahirkan itu masih terbatas. Sedangkan di Menananggal ini disebut-sebut kalau bayi dan ibu yang melahirkan atau ibu hamil adalah korban yang ideal. Hal ini bisa kita kaitkan apabila terjadi komplikasi kehamilan atau bahkan keguguran di zaman dulu, maka yang bisa disalahkan oleh masyarakat adalah Menananggal. Padahal apabila di zaman sekarang bisa aja ada alasan-alasan medis di balik keguguran atau komplikasi kehamilan. Lalu, apabila seseorang itu dipercaya telah dimangsa oleh Menananggal, maka akan menyisakan bekas di bagian kulit atau kayak sakit gitu kan. Nah, hal ini padahal bisa diketahui populasi nyamuk di Filipina pada zaman dulu itu sangatlah besar. Jadi bisa aja seseorang itu bekas digigit nyamuk lalu merah-merah dan mereka berpikir itu adalah bekas dari lidah Menananggal. Who knows kan? Tapi kalian tahu nggak sih, Menananggal ini lebih dikenal secara umum setelah kedatangan bangsa Spanyol. Tepatnya pada tahun 1521. Akan tetapi setelah Spanyol datang di sana, ternyata dampaknya itu sangatlah besar kepada masyarakat Filipina. Contohnya seperti praktik keagamaan pribumi, peran perempuan, serta seksualitas. Asal kalian tahu juga, budaya Filipina sebelum datangnya kolonial Spanyol, mereka itu tidak memberikan label kesucian pada gender apapun. Ya, dengan kata lain, warga pribumi di Filipina itu mereka tidak begitu mempermasalahkan mengenai kesucian laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi setelah Spanyol datang dan mereka memberikan pengaruh besar termasuk juga praktik keagamaan Kristen, hubungan seksual di luar nikah itu semakin tidak dianjurkan. So, kalau misalnya mau berhubungan seksual, maka harus dilakukan pernikahan. Pengaruh dari kolonial Spanyol ini cukup besar ya. Mereka bisa dikatakan bisa menghapus kekuatan seksual, sosial, dan agama dari orang-orang pribumi di Filipina. Bahkan mereka juga bisa mengubah cara pandang perempuan di sana. Kemudian, seperti yang aku bilang sebelumnya, wanita pribumi di Filipina itu biasanya berprofesi sebagai bidan atau dukun ya. Nah, karena hal ini dianggap berbeda gitu ya dari kepercayaan Kristen, akhirnya bangsa Spanyol ini mendiskreditkan pengaruh mereka dan mengait-ngaitkan kalau itu adalah Menananggal. Ya pikiran aja, itu kan juga di abad pertengahan ya, yang mana witch hunt atau orang-orang yang memiliki kemampuan khusus itu dianggap sebagai penyihir. Bahkan perburuan penyihir di Eropa itu kan besar-besaran. Jadi ya perempuan yang memiliki profesi sebagai bidan atau dukun bakal dianggap benar-benar mengerikan atau bisa dikucilkan dari sosial. Menurut para ahli, terutama ahli sejarah, mereka mengatakan kalau keberadaan cerita Menananggal ini memiliki dampak sosial kepada masyarakat di sana. Salah satunya adalah arsitektur. Ketakutan masyarakat pedesaan terhadap Menananggal ini membuat perubahan bentuk dari rumah adat mereka. Contohnya adalah membuat rumah yang atapnya itu semakin curam atau semakin tinggi. Selain itu, dari segi sosial ini juga berpengaruh kepada pola tidur anak-anak di sana. Biasanya
Biasanya anak-anak akan tidur di tengah ruangan atau bahkan mereka tidur di antara orang tua. Tujuannya untuk melindungi anak-anak ini dari lidah panjang si menananggal. Dan pengaruh lainnya mengenai monster menananggal ini adalah praktik budaya makan balut. Nah, ini adalah telur yang sudah berisi embrio setengah matang dari itik ataupun ayam. Jadi orang Filipina itu sudah makan seperti itu dari zaman dulu. Makanya ini terkait dengan kisah menananggal, kalau seorang wanita itu bisa berubah menjadi menananggal apabila dia memakan ayam kecil hitam, yang kecil ya. Bisa jadi itu bisa berasal dari kebiasaan masyarakat Filipina yang memakan belut. Terkait memakan belut ini dari warga pribumi Filipina tidak ada yang yakin sejak kapan. Karena tulisan dari penduduk asli dari Filipina itu dibakar oleh para kolonial Spanyol di sana. Hingga sekarang, balut ini menjadi makanan yang sering banget nih dikonsumsi oleh orang Filipina. Bahkan dari anak-anak loh. Mereka akan memakan balut sambil berkumpul dengan keluarga. Dan katanya, di sana juga anak-anak sekolah dalam meneliti anatomi, mereka akan menggunakan balut. Dan kemudian, gurunya akan meminta anak-anaknya untuk memakan balut tersebut. Alasannya biar tidak mubazir. Dan di Filipina sendiri mereka bilang kalau kamu makan balut kamu bisa menjadi aswang. Untuk sekarang sih di zaman ini makhluk-makhluk mitologi seperti monster dan hantu-hantu pastinya menjadi inspirasi dalam karya-karya seni seperti novel, film, dan lain sebagainya. Di antara kalian apakah sudah ada yang menonton film mengenai menananggal? Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.